Ya, Bang. Kita lanjut ke teori kesengajaan. Nah, kalau dulu menurut kesalahan psikologis, kesengajaan itu ya kesalahan itu. Tetapi menurut kesalahan normatif, kesengajaan bukanlah kesalahan. Kesengajaan adalah bentuk-bentuk kesalahan. Ya. Kenapa saya katakan bentuk kesalahan? Karena mungkin saja ada bentuk kesalahan yang lain di luar dari kesengajaan dan kealpaan. Misalnya korporasi, bentuk kesalahannya seperti apa? Itu belum ada yang bicara tentang itu dalam hukum pidana. Saya kemarin mau bicara tentang itu, sama promotor saya suruh ganti judul ke hukum acara, jadi nggak jadi. Nah itu PR besar ya untuk korporasi. Tapi yang saya ingin katakan bahwa dengan kesalahan normatif itu, dengan meletakkan kesengajaan dan kealpaan sebagai bentuk kesengajaan, maka sangat dimungkinkan ada bentuk, saya ulangi lagi, kesalahan normatif meletakkan kesengajaan dan kealpaan sebagai bentuk kesalahan. Dengan menyatakan kedua kesengajaan dengan kealpaan sebagai bentuk kesalahan, maka masih dimungkinkan ada bentuk kesalahan yang lain selain kesengajaan dan kealpaan. Nah, nanti itu butuh penelitian lebih lanjut. Kalau korporasi misalnya, itu bentuk kesalahannya harusnya kayak gimana gitu. Nah, di dalam teori kesengajaan ini, sesuai dengan alur yang saya gambarin di sini, itu ternyata kesalahan psikologis dan kesalahan normatif itu punya alur pikiran sendiri tentang bagaimana memahami kesengajaan. Ya. Bagaimana memahami kesengajaan. Di dalam kesalahan psikologis, kesengajaan itu dianggap disamakan dengan kehendak. Makanya kita kenal ada teori kehendak, ya, teori kehendak. Jadi di dalam hukum diskursus tentang kesengajaan itu ada dua teori besar juga, yang menurut saya ada pengaruhnya dengan teori kesalahan. Yang pertama adalah teori kehendak, yang menganggap bahwa kesengajaan adalah menghendaki untuk melakukan perbuatan dan menimbulkan akibatnya. Jadi semua perbuatan maupun akibatnya itu harus dikehendaki. Ya, harus dikehendaki. Ini ada pengaruhnya dengan teori kesalahan psikologis yang kemudian menyamakan begitu saja antara kehendak dengan kesengajaan atau apa gitu. Tapi teori kehendak sendiri mengatakan bahwa kesengajaan adalah menghendaki perbuatan dan akibatnya. Kira-kira gampangnya begitu. Nah, sementara kesalahan normatif ini kebetulan disampaikan oleh orang yang sama yaitu Frank, itu lebih cenderung menurut Frank bahwa seharusnya kesengajaan itu tidak dimaknai sebagai kehendak, tapi mengetahui atau membayangkan akibat yang akan terjadi. Ya, mengetahui dan membayangkan akibat yang akan terjadi. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara tentang akibat, itu kita bicara tentang sesuatu yang tidak bisa dipastikan keterjadiannya. Kalau kita, menurut Frank begini, kalau dalam formulasi Frank, dalam tulisannya tahun 1897, itu dia mengatakan bahwa kesengajaan adalah menghendaki perbuatan dan bisa membayangkan akibat yang akan terjadi. Nah, kenapa akibatnya itu hanya bisa dibayangkan? Karena akibat itu tidak bisa dipastikan keterjadiannya. Beda dengan perbuatan. Perbuatan itu bisa dipastikan keterjadiannya. Tapi kalau akibat itu nggak bisa. Oleh karena itu dia juga mengkritik teori kehendak dalam kesengajaan itu. Tidak tepat kalau misalnya akibat dari satu perbuatan itu dikehendaki, karena makna dikehendaki itu berarti dia bisa memastikan bahwa akibat itu akan terjadi. Gitu ya. Nah, ini teori besarnya begini. Sampai bawah dulu. Nah. Jadi nanti juga akan berpengaruh. Jadi pertama
kesengajaan menurut teori kehendak secara sederhana adalah menghendaki perbuatan dengan akibatnya. Dan menurut teori kehendak ini, makanya corak kesengajaan itu ada 3, yaitu maksud, ya, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Menurut Frank, sebenarnya formulasi Frank itu mengatakan Whelan and Wheaton itu menghendaki perbuatan dengan membayangkan atau mengetahui akibat yang akan terjadi. Nah, dia menjelaskan formulasinya supaya orang nggak salah paham. Dia mengatakan bahwa menghendaki perbuatan itu bukan berarti bahwa makna menghendaki perbuatan itu masuk dalam pengertian kesengajaan, enggak. Yang masuk dalam pengertian kesengajaan itu hanya membayangkan akibatnya. Karena akibat tidak bisa dipastikan keterjadiannya. Oleh karena itu, seseorang dianggap sengaja hanya cukup dengan mengetahui menurut ukuran umum bahwa akibat tersebut akan terjadi. Gitu. Oleh karena itu, kehendak menurut Frank tidak masuk dalam kesengajaan. Kehendak itu masuknya dalam perbuatan. Kalau kita belajar teori tentang perbuatan dulu, itu kan selalu perbuatan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dikehendaki. Ya. Jadi masuknya di situ, bukan di kesengajaan. Nah, kenapa formulasi Frank mengatakan bahwa kesengajaan itu menghendaki perbuatan dan membayangkan atau mengetahui akibatnya? Karena menurut dia, bahwa kesengajaan tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada perbuatannya. Oleh karena itu dalam formulasi itu dinyatakan juga menghendaki perbuatan dengan membayangkan atau mengetahui akibat yang akan terjadi. Jadi kehendak itu masuk dalam perbuatan, perbuatan itu harus ada dulu baru kita bicara tentang kesengajaan. Begitu kira-kira apa yang disampaikan oleh Frank. Nah, kalau mengikuti teori membayangkan ini, ya, maka corak kesengajaan itu menjadi 2 aja. Corak kesengajaan itu hanya kesengajaan sebagai kepastian dengan kesengajaan sebagai kemungkinan. Sementara kesengajaan sebagai maksud itu tidak termasuk dalam kesengajaan menurut Frank, menurut teori membayangkan, karena maksud itu sama dengan kehendak, dan kehendak itu wilayahnya ada pada perbuatan, bukan pada kesengajaan. Nah, saya ulang lagi. Jadi kesengajaan ada 2 teori besar, ya. Kalau kesengajaan itu disamakan dengan kehendak atau teori kehendak, maka konsekuensinya adalah yang pertama, corak kesengajaan menjadi 3. Karena buat mereka sama semua ini, kesengajaan sama kehendak itu disamakan, sehingga maksud itu juga masuk dalam kesengajaan. Sengaja sebagai kepastian juga masuk dalam kesengajaan. Sengaja sebagai kemungkinan juga masuk dalam kesengajaan. Tahu nggak maksudnya sengaja sebagai maksud? Sengaja sebagai kepastian. Enggak, Bang. Saya contohkan begini. Sengaja sebagai maksud itu sebenarnya sama dengan kehendak. Ya, kehendak untuk melakukan perbuatan mencuri, kehendak untuk melakukan ini, itu apa segala macam. Nah, itu kesengajaan sebagai maksud. Jadi ini biasanya diikuti oleh teori teori kehendak karena menyamakan antara kehendak dengan kesengajaan. Kalau kesengajaan sebagai kepastian adalah bahwa kesengajaan yang diarahkan kepada satu perbuatan yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Nanti saya kasih contoh ya. Kalau sengaja kemungkinan, itu kesengajaan yang diarahkan kepada perbuatan, ya bisa terjadi atau bisa enggak. Tapi kalaupun terjadi, ya apa boleh buat. Di hukum pidana Jerman, ini namanya teori Inkaufnahme. Apa boleh buat, kalau misalnya terjadi, ya terjadilah. Gitu. Maka dia dianggap tetap sengaja. Saya kasih contoh begini. Seseorang ingin kabur dari penjara. Dia sudah meneliti
areal penjara itu ya, yang dikelilingi oleh tembok. Tembok yang paling kurang penjagaannya itu ada tembok di sisi selatan misalnya. Kalau dia mau kabur, dia bisa lewat situ. Ya, dia bisa lewat situ. Tapi di belakang tembok itu ada orang jualan. Dia berencana untuk melakukan pengeboman terhadap tembok itu supaya tembok itu jebol, karena tembok itu yang paling lemah, nggak ada penjagaan segala macam. Yang paling mungkin untuk dirobohkan ya tembok situ gitu. Nah, tapi dia juga tahu bahwa di belakang itu ada orang misalnya, karena itu menghadap ke jalan. Bisa jadi ada orang lewat, bisa jadi ada orang jualan, kenyataannya ada orang jualan di situ. Nah, pengeboman tembok itu bisa dianggap sebagai kesengajaan, sebagai kepastian. Karena itu pasti terjadi sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi taraf keterjadian terhadap pengeboman tembok itu ya sebagai kepastian karena itu memang yang dituju oleh dia. Tetapi apakah kemudian hasil dari ledakan tembok itu akan mengenai orang, membuat luka-luka orang di bawahnya, atau akan menimpa orang yang jualan di bawahnya? Nah, itu ada kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi kalau dia tetap laksanakan pengeboman itu dan ternyata memang benar ada orang yang tertimpa gara-gara dia karena pengeboman itu, meskipun dia sendiri tidak menjadikan pengeboman terhadap orang itu sebagai target utama, maka dia tetap dianggap sebagai kesengajaan kemungkinan. Nah, sekarang saya tanya, ketika dia mau mengebom tembok itu, target utamanya itu ngebom tembok atau melukai orang yang ada di seberangnya? Bom tembok, Bang. Tembok. Target utamanya adalah tembok. Oleh karena itu, penghancuran tembok itu dianggap sebagai sengaja, sebagai kepastian. Tapi kalau misalnya ada collateral damage itu kayaknya kerusakan tambahan yang bisa dia perkirakan itu bisa terjadi, bisa enggak. Tapi kalaupun itu terjadi, ya sudah, mau apa boleh buat, dia harus lakukan itu untuk bisa kabur. Maka collateral damage itu adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Dia tidak bertujuan, tidak punya niat, tidak punya keinginan untuk melukai penjual soto di bawah tembok itu. Tapi kalau dia nggak mengebom tembok itu, maka dia nggak bisa kabur. Jadi tujuan utamanya adalah ngebom tembok itu supaya bisa kabur, bukan untuk melukai orang yang ada di bawah tembok itu. Tetapi kalaupun ada orang di bawah tembok itu dan ternyata terluka, ya apa boleh buat gitu. Nah, luka-luka terhadap orang itu yang disebabkan oleh pengeboman itu masuk dalam kerangka kesengajaan sebagai kemungkinan. Dia bukan target utama. Bisa jadi terjadi, bisa jadi enggak gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak contoh saya? Bisa, Bang. Bisa. Yang lain? Kalau kasih contoh ini, Bang, saya pernah baca tuh, Bang. Jadi ada kasus di Belanda itu kasih roti, ternyata kue itu ada racun, Bang, untuk meracunin si B. Akhirnya bawalah ke rumahnya kan, si B ternyata dimakan ke keluarganya. Nah, berarti secara teori kehendak kepastian itu adalah mengenai B pasti, tetapi kemungkinan roti itu akan dimakan oleh si A, C, D, dan E gitu, Bang. Iya, ya bisa. Tetangganya bisa jadi makan itu, kalau tetangganya kemudian mati, ya itu masuk dalam kesengajaan sebagai kemungkinan. Gitu. Andai kata orang tidak ada yang mati di rumah itu, karena ternyata dia udah banyak makanan. Kue tat itu sebenarnya, kue tat itu kemudian dibawa ke tetangganya. Ternyata B yang dituju itu nggak mati. Yang mati adalah tetangganya, C, D, E. Apakah itu masuk dalam kesengajaan? Masuk. Kesengajaan membunuh
CD, E. Dan itu dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan yang bukan menjadi target utama, tapi bisa saja terjadi gitu. Gitu. Ya, contoh itu bisa. Gitu ya. Atau contoh yang lain misalnya, ada orang di balik tembok. Sniper ini menjadikan A sebagai target tembaknya. Dan orang ini ada di bawah di seberang tembok. Dia tahu ada A di situ, ada B, C di situ yang duduk berjejer gitu ya. Nah, searah dengan tembakan. Nah, yang dituju sebenarnya hanya A aja. Tapi dengan kaliber peluru yang besar bisa jadi B dan C kena gitu. Nah, kesengajaan orang itu untuk menembak A itu adalah kesengajaan sebagai kepastian karena dia target utama memang. Dia memang satu-satunya orang yang dituju. Tapi dengan kaliber besar karena untuk nembus tembok bisa jadi bukan kepala A aja yang bolong, kepala B bisa bolong, kepala C bisa bolong. Nah, kalau kemudian B dan C ini meninggal juga, maka itu adalah collateral damage. Itu adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi bisa jadi B dan C meninggal karena tembakan itu, bisa jadi B dengan C juga nggak meninggal. Gitu. Itu namanya sengaja sebagai kemungkinan. Mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Sebentar ya. Mana ini? Oh ya udah. 5 menit ya. Oh itu. 5. Ya, Bang. Iya. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Sniper, Bang. Kenapa? Sniper. Bang. Nah, untuk kasus yang sniper tadi itu, A itu kan jadi tujuan utama, target utama. Nah, dia masuk dalam kerangka kesengajaan sebagai kepastian. Kemudian B dan C ini bukan tujuannya dia sebenarnya, tapi bisa jadi akan menjadi korban tambahan dari upaya dia untuk membunuh si A. Bisa terjadi, bisa enggak. Tapi kalaupun terjadi, meskipun dia bukan target utama, tetap orang penembak itu dianggap sengaja melakukan pembunuhan terhadap B dengan C. Kesengajaan tersebut dinamakan kesengajaan sebagai kemungkinan. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Mana tadi? Gitu. Saya. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak? Kalau nggak, bilang nggak. Bisa, Bang. Hah? Bisa. Bisa, ya. Kamu bersimulasi dengan contoh-contoh, coba kamu cari contoh-contoh sendiri, simulasikan ya. Nah, jadi memang di dalam tulisannya yang berjudul Willy and Forstallung in the Modern Andalus Lahre, yang ditulis tahun 1897 kalau nggak salah, Frank itu memang membuat satu formulasi yang dinamakan formulasi Frank. Formulasinya adalah menghendaki perbuatan dan membayangkan akibatnya. Tetapi kesengajaan di dalam artikelnya itu dia menjelaskan bahwa kesengajaan itu tidak seharusnya dikehendaki. Karena kehendaki itu masuk dalam wilayah perbuatan.
Jadi saya mengatakan, kira-kira Frank mengatakan begitu, saya memasukkan kehendak terhadap perbuatan itu dalam formulasi, itu bukan berarti dia masuk dalam pengertian kesengajaan. Formulasi Frank itu sebenarnya menceritakan tentang bagaimana kesengajaan itu bekerja. Jadi cara kerja kesengajaan. Kesengajaan tidak mungkin terjadi kalau tidak ada tindak pidananya. Jadi dia mensyaratkan ada tindak pidana, dan tindak pidana itu dari perbuatan, dan perbuatan itu harus dikehendaki. Tapi yang masuk dalam wilayah kesengajaan itu adalah mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Ya. Jadi kesengajaan hanya berkaitan dengan membayangkan akibat, karena akibat tidak dapat dipastikan keterjadiannya sehingga hanya bisa dibayangkan. Menurut ukuran-ukuran umum, kalau misalnya orang itu mengetahui akibat yang akan terjadi, maka itu dianggap sengaja, bagian dari kesengajaan. Tidak harus bahwa harus betul-betul terjadi. Tapi cukup kalau misalnya itu ada cukup kalau misalnya kemudian dia bisa membayangkan akibatnya itu terjadi, ya itu masuk dalam kesengajaan. Menghendaki perbuatan termasuk dalam perbuatan yang menjadi syarat eksternal terjadinya kesengajaan. Yang ketiga, formulasi Frank berkaitan dengan cara kerja kesengajaan, bukan tentang definisi kesengajaan. Ya. Jadi begitu. Yang namanya membayangkan itu selalu berkaitan, jadi cukup dengan mengetahui akibatnya, bukan menghendaki. Karena menghendaki menurut Frank, itu harus dipastikan keterjadiannya. Sudah pasti benar-benar akan terjadi gitu. Tapi kalau, dan ini juga akan punya tidak harus akibatnya benar-benar terjadi. Misalnya untuk menyidangkan orang, nunggu akibatnya terjadi dulu baru disidangkan, enggak. Dia melakukan perbuatan itu dan perbuatan itu bisa diketahui akan terjadi menurut ukuran umum, bisa dibayangkan akan terjadi menurut ukuran umum, itu udah cukup dianggap sebagai kesengajaan gitu. Sehingga persidangan tidak harus menunggu sampai akibatnya benar-benar terjadi. Nah, konsekuensi dari teori membayangkan adalah bahwa kesengajaan sebagai maksud tidak masuk dalam corak kesengajaan. Kesengajaan sebagai maksud itu masuk dalam kehendak yang di kemudian hari oleh Hans Welzel itu dikembangkan menjadi sifat melawan hukum subjektif. Ya, sifat melawan hukum subjektif. Itu udah kita pelajari, saya nggak mengulang lagi masalah itu. Nah, tapi yang ingin saya tegaskan bahwa dengan teori membayangkan yang menyandarkan pada pengetahuan tentang akibat, yang menyandarkan teori kesengajaan pada pengetahuan tentang akibat, maka yang menjadi corak kesengajaan itu hanya dua, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Gitu. Ya. Nah, kalau kesengajaan itu disamakan dengan kehendak seperti dalam teori kehendak, maka kesengajaan yang menghendaki perbuatan yang menghendaki akibatnya. Oleh karena itu, corak kesengajaannya menjadi tiga dan derajatnya sama semua. Kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan. Saya kasih contoh misalnya. Coba teman-teman pada bawa pulpen nggak? Bawa, Bang. Coba tulis di papan tulis apa di mana? Pasal 362 itu. Mbak, saya dikte aja barang siapa. Udah? Udah belum? Dengan sengaja mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya punya orang lain.
Ya. Untuk dimiliki dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Ya. Udah belum? Coba buka speaker kalian biar kita diskusi. Oke, Bang. Udah. Udah Bang. Dalam rumusan tindak pidana tersebut, mana perbuatan yang dilakukan dengan sengaja? Menurut teori kehendak. Dengan maksud, Bang. Kecil suaranya. Dengan maksud, Bang. Dengan maksud. Ya. Karena Udah itu aja. kemarin kan diskusinya. Sebentar. Mah udah. Oh. Aku lagi Zoom, kamu bilang gitu. Iya, lagi ngajar, Pak. Nah. Ya. Gimana? Halo. Ayo. Ya Bang, kemarin kan juga diskusi minggu-minggu sebelumnya itu bicara persoalan kalau di dalam rumusan delik itu ada kata maksud, niat, dan sengaja, maka maksud itu harus dipahami secara teori kehendak. Artinya harus terbukti nyata menurut teori. Ya gini aja, biar nggak panjang-panjang. Menurut teori kehendak, perbuatan mana aja yang masuk dalam kesengajaan? Pertanyaan, Memiliki Bang. Memiliki. barang siapa dengan sengaja mengambil barang punya orangnya untuk dimiliki ya? Iya Bang. Ada berapa corak kesengajaan dalam teori kehendak? Ada 3 Bang. Ada 3. Nah, di antara 3 corak itu, ada berapa macam corak kesengajaan dalam rumusan yang saya kasih tadi? Ayo, kok nggak ada yang jawab? Jawablah. Gimana tadi Bang pertanyaannya Bang? Pertanyaannya, dalam konteks teori kehendak, ada berapa macam corak kesengajaan dalam rumusan tindak pidana yang saya kasih tadi? Ayo, kok masih bingung toh? Ada 2 Bang. Apa aja? Sengajaan bermaksud sama kepastian Bang. Yang mana aja itu? Mana perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud, mana yang dilakukan dengan sengaja sebagai kepastian? Perbuatannya apa aja?
mengambil Bang. Mengambil itu sengaja apa? Sengaja sebagai maksud, sementara dengan maksud untuk memiliki itu sengaja sebagai kepastian Bang. Oke, itu pendapat Sulhan. Yang lain ada? Kalau menurut saya ada 3 Bang. Apa itu? Yang pertama itu kesengajaan dengan maksud. Itu kan udah jelas di pasalnya. Kemudian kesengajaan dengan kemungkinan. Di dalam pasal itu kan ada kalimat barang siapa yang mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Artinya seluruhnya atau sebagian itu kan ada kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan pertama keseluruhan, kemungkinan kedua itu sebagian. Ya, terus? Kemudian yang ketiga itu kesengajaan dengan apa satu lagi? Dengan Kesengajaan dengan sebagai kepastian udah. iya, yang ketiga itu kesengajaan dengan kepastian Bang. Itu kan memiliki kan, artinya udah pasti kan. Kalau menurut saya gitu sih Bang. Ya. Ada pendapat lain? Halo, yang lain mana ini? Masih coret-coret? Habis kalau nggak diajak diskusi begini, nggak paham takut. Besok kamu cari putusan ya. Cari aja di direktori putusan. Kita kaji itu kesalahan ada di mana, kesengajaannya ada di mana, gitu ya. Iya Bang. Nggak usah ke pengadilan, lewat internet aja. Ada pendapat yang lain? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada saya ngomong. Barang siapa dengan sengaja mengambil barang orang lain, itu sengajanya apa itu? Maksud Bang. Sengajaan pasti. Sengajaan sebagai kepastian. Karena mengambil barang itu adalah target utama dia. Iya. Iya kan? Iya. Terus memiliki itu kesengajaan juga enggak? Dibutuhkan kesengajaan juga enggak menurut pasal itu? Iya Bang, memiliki kesengajaan. Kesengajaannya sebagai apa? Maksud Bang, kesengajaan maksud. Betul, kesengajaan sebagai maksud. Karena di situ untuk maksud dimiliki secara melawan hukum. Jadi kata maksud, niat, kehendak itu sama. Gitu ya. Jadi ada 2 corak kesengajaan di situ. Yang pertama adalah dalam konteks teori kehendak ada 2 corak kesengajaan di situ. Yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud untuk perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan dengan sengaja untuk memiliki. Sengaja untuk memiliki berarti kesengajaan sebagai kepastian, karena target utamanya adalah ngambil barang. Gitu. Tetapi menurut teori kehendak, semuanya harus dibuktikan benar-benar terjadi. Kenapa harus? Karena kesengajaan itu kan letaknya post factum dari perbuatan. Harus ada perbuatan dulu, baru ada kesengajaan. Ini dari alur teori hukum pidana ya. Orang berkehendak untuk melakukan perbuatan dilakukan, kemudian ada kesengajaan. Tidak mungkin ada kesengajaan secara terminologi hukum pidana kalau perbuatannya tidak ada. Jadi selalu kesengajaan itu post factum setelah terjadinya perbuatan. Oleh karena itu ketika kita bilang kesengajaan, maka semua perbuatan yang dilingkupi oleh kesengajaan itu harus dibuktikan benar-benar terjadi. Jadi menurut teori kehendak, perbuatan mengambil itu harus dibuktikan benar-benar terjadi.
perbuatan memiliki juga harus dibuktikan benar-benar terjadi. Bagaimana pembuktian perbuatan mengambil barang sebagian atau seluruhnya? Itu ya, dia udah ngambil barang itu apa belum? Barang sebagian atau seluruhnya itu hanya alternatif yang menginduk kepada perbuatan mengambil. Gitu ya. Jadi itu harus dibuktikan menurut teori kehendak. Memiliki juga harus dibuktikan. Entah itu dengan menyimpan barang itu, meminjamkan barang itu, menjual barang itu, menyewakan, dan lain-lain yang menunjukkan bahwa seolah-olah barang itu punya dia. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Jadi jawaban Sulhan sama siapa tadi? Agung tadi belum tepat. Ya. Belum tepat karena kalau Sulhan kebalik tadi kayaknya. Gitu. Kalau Agung tadi kebalik gak Agung kamu, Agung? Iya Bang, balik. Kebalik. Jadi oh ya, kamu bilang ada tiga corak kesengajaan ya. Iya, yang Barang sebagian atau seluruhnya itu menginduk kepada itu bukan perbuatan. Sebagian atau seluruhnya itu termasuk dalam perbuatan mengambil. Jadi mengambil kesengajaannya, sengaja sebagai kepastian karena itu target utamanya dia. Iya. Nah, pertanyaan saya ganti sekarang. Kalau menurut teori membayangkan, dengan corak kesengajaan itu hanya ada 2, berarti ada berapa kesengajaan di dalam perbuatan itu? Kamu lihat aja tulisanmu pasalnya itu bunyinya apa. Seharusnya dari situ udah ketahuan. Nggak usah semuanya kamu apalin. Ngapain kamu apalin? Mending kamu ngapalin Quran, ketahuan. Sebentar, ini saya stop dulu sharingnya. Sambil kalian berpikir, silakan. Tetap mikirlah, masa nggak? Saya buka ini, kamu mikir. Mana sih kok susah banget. Kok saya buka yang lain nggak bisa? Kok ini lagi yang kebuka? Biar gampang saya bukain KUHP deh. Buku ke satu mah nggak ada. Kelihatan nggak saya buka ini? Kelihatan Bang. Waktu kita sampai jam berapa? Kalau Zoom-nya itu saya nyawa 3 jam Bang, sampai jam 11. Tapi kalau misalnya selesai di bawah jam 11, nggak apa-apa Bang. Oke. Pencurian. Nih. Barang siapa mengambil, nggak ada kata sengajanya, Deng. Barang siapa mengambil
Satu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Kalau pakai teori membayangkan, ada berapa kesengajaan di situ? Ada satu, Bang. Oke, yang lain? Sengaja sebagai kepastian. Ya, yang lain ada pendapat lain? Halo? Halo? Rumus dalam hukum pidana, semua perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Ya, kalau barang siapa mengambil, berarti mengambilnya dengan sengaja. Disebut atau tidak disebut kata sengaja, itu perbuatan dilakukan dengan sengaja. Rumusnya begitu. Yuk, sambil lihat ini. Yang lain ada pendapat yang lain? Saya satu juga, Bang. Yang mana? Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Itu. Kesengaja sebagai apa? Sengaja sebagai maksud. Enggak, kita bicara tentang teori membayangkan. Kepastian atau kemungkinan. Teori membayangkan coraknya cuma ada dua. Kesengajaan sebagai kepastian dengan sengajaan sebagai kemungkinan. Kalau tiga kan teori kehendak itu. Kita sekarang tentang teori membayangkan. Kalau dilihat dari teori membayangkan, ada berapa corak kesengajaan di dalam rumusan tindak pidana pencurian? Berapa? Kamu biasa dipanggil apa? Muhammad, Fatih, Yasrib? Fatih, Bang. Fatih. Ada berapa Fatih? Ada satu. Yang mana? Yang dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Itu masuk kesengajaan sebagai apa? Kesengajaan sebagai kepastian. Kepastian. Ada lagi pendapat yang lain? Enggak ada. Kesengajaan menurut corak kesengajaan kalau dilihat dari teori membayangkan itu cuma ada satu. Nih, cuma ini aja nih. Mengambil. Ini adalah kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan sebagai kepastian karena target utama dari pencurian itu adalah ngambil barang. Terus, bagaimana dengan memiliki? Dengan maksud untuk memiliki apakah masuk dalam kesengajaan atau tidak? Menurut teori membayangkan itu nggak masuk dalam kesengajaan. Karena kata maksud menunjukkan bahwa itu bukan kesengajaan, itu menunjukkan kehendak. Kehendak itu berarti masuk dalam wilayah perbuatan. Pokoknya kalau kamu ketemu barang siapa dengan tujuan, dengan maksud, dengan niat, dengan kehendak, itu berarti dia masuk dalam, kalau teori membayangkan, dia tidak masuk dalam kesengajaan. Dia masuk dalam kehendak biasa. Nah, konsekuensinya apa dalam pembuktian? Dalam pembuktian yang dibuktikan harus benar-benar terjadi itu cukup mengambilnya aja. Ya. Ini harus dibuktikan benar-benar terjadi. Tetapi kalau maksud untuk memilikinya ini tidak harus benar-benar terjadi. Cukup ada potensi aja bahwa itu akan terjadi. Bisa dipahami ya? Abang. Bisa. Jadi semua kata yang dirumuskan setelah kata maksud
menurut teori membayangkan, maka dia tidak harus dibuktikan benar-benar terjadi. Cukup dibuktikan ada potensi akan terjadi. Yang namanya potensi itu kan baru akan terjadi. Gitu loh. Bahwa benar-benar terjadi apa enggak urusan lain. Yang penting ada potensi terjadi. Misalnya gini, pernah dengar kasus Ariel Noah belum? Yang dulu video-video porno itu. Pernah Bang. Nah, dia kan kena tindak pidananya apa? Pornografi. Gila ya. Karena dia naruh file itu di komputer di basecamp-nya Noah. Komputer itu bisa diakses oleh orang banyak. Dia sih nggak menyebarkan, tapi karena di situ hanya dibilang dengan maksud untuk menyebarkan, berarti tidak harus bahwa dia betul-betul menyebarkan. Dia cukup naruh di tempat yang bisa diakses orang banyak, sehingga ada potensi bahwa foto dan videonya tersebar, itu udah cukup. Gitu. Saya kasih contoh yang lain deh. Yang lain Bang. Coba di undang-undang ini ada nggak kita lihat? Pasal 368. Kita bicara tentang teori membayangkan aja ya. Pasal 368 ayat 1. Mbak, ada berapa corak kesengajaan di situ? Ada satu corak kesengajaan Bang. Selain kamu yang jawab, Sulhan, yang lain dulu. Ayo Raka, Topa, Ya diem semua. salah nggak apa-apa. Ya nggak dosa. Gimana anak LKBM? Udah persis kayak mahasiswa UIN aja kalian. Mahasiswa saya ditanya itu susah banget. Giliran ujian salah semua. Kasian gitu. Teori membayangkan, Bang. Ya, teori membayangkan aja. Kan ada 2 corak kesengajaan itu. Di situ ada berapa corak kesengajaan? Dalam pasal itu ada berapa corak kesengajaan? Biar kalian bisa baca pasal juga. Ayo Fatih, ada berapa Fatih? Kau ditanya klienmu, kelamaan begini, hilang kasusmu. Jawab aja dulu, tek-tek gitu. Ngapain takut-takut? Ada 2, Bang. Yang mana? Yang barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara menghukum. Bukan, ada 1, Bang. Yang mana? Yang memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu. Kesengajaan sebagai apa? Kepastian. Kepastian. Yang lain? Yang lain? Kalau ada pendapat lain, kasih. Kalau pendapatnya sama, kasih juga. Satu orang lagi lah. Ayo Raka, salah nggak apa-apa deh. Raka, kamu bawa Ya, Bang. acara doang. Ayo, apa? Jawab. Ya tadi kalau saya kurang lebih sama kayak Fatih juga, ada satu teori yang bunyinya itu yang tadi yang memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oke. Itu Bang. Oke.
Jawabannya betul. Jadi memaksa itu harus dibuktikan dengan sengaja. Dengan apa? Memaksa itu dilakukan dengan sengaja sehingga pembuktiannya harus benar-benar terjadi. Sekarang saya tanya Aldi Ansor. Oh, tidur dia ini. Yang nggak muncul-muncul gambarnya ini jangan-jangan kagak ada ini orang. Oh ya, tanggap tidur dia. Istofa, Iya bang, Istofa, kalau menurut teori kehendak ada berapa ini? Corak kesengajaan dalam pasal ini. ada bang. Kamu bisa lihat nggak? Bisa bang. Yang ini ya. Yang ini nih. Ada berapa corak kesengajaan kalau dilihat dari teori kehendak? Yang ini bang, memaksa seseorang dengan kekerasan. Itu kesengajaan sebagai apa? Tahu bang? Nggak tahu? Jangan-jangan tidur ini tadi ini. Enggak bang. Raka, ada berapa kesengajaannya Raka? Kalau menurut teori kehendak? Kalau aku dari kehendak pertama barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri itu kehendak sebagai maksud. Oke. Kesengajaan sebagai maksud. Oke. Iya, sengaja sebagai maksud. Kemudian Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. kesengajaan sebagai kepastian. Kepastian ya. Dua, Oke, Bang. pertanyaan ketiga. Kalau dilihat dari teori membayangkan, mana yang harus dibuktikan benar-benar terjadi dan mana yang harus cukup dibuktikan potensial terjadi? Kalau yang potensial itu yang memaksa seseorang dengan kekerasan. Nah, kalau yang harus dibuktikan secara jelas itu menguntungkan diri sendirinya, Bang. Balik ya? Kebalik. Balik ya? Jadi Oh, iya ya. maksud itu selalu dibuktikan potensinya cukup terjadi aja, ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari teori membayangkan, yang harus dibuktikan benar-benar terjadi adalah perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Apakah perbuatan itu nantinya menguntungkan dia atau tidak, itu dilihat secara potensial aja, nggak harus benar-benar terjadi. Secara potensial itu nantinya bisa menguntungkan, bisa enggak. Tapi kalau misalnya perbuatan memaksa itu sudah terjadi, maka harus dikatakan bahwa itu potensial menguntungkan. Bahwa kenyataannya nanti menguntungkan benar atau tidak itu tidak jadi soal. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bang. Bisa. Ganti sekarang. Berarti ini ya Bang ya, poinnya Bang, apa namanya? Kata kuncinya kalau teori membayangkan, berarti kalau setelah kata maksud itu tidak usah dibuktikan secara nyata, tapi dengan potensi aja itu udah memenuhi gitu Bang. Iya. Iya, betul. Intinya dari setelah kata maksud itu nggak harus dibuktikan secara nyata, potensi aja itu telah masuk memenuhi rumusan delik Iya. itu. Kira-kira itu. Iya. Nih. Menurut teori kehendak menurut teori kehendak ada berapa corak kesengajaan di situ? Udah belajar hukum pidana kan di kampus semua? Udah, Bang.
Udah. Belum. Yasrib belum, Yasrib? Fatih. Belum Bang. Semester 3 nanti. Ayo, ada berapa? Ini di sini. Oh, kalau dari saya yang harus dibuktikan itu ketika Nggak, sebut aja dulu perbuatan yang mana yang masuk dalam kesengajaan sebagai apa gitu. kesengajaan sebagai kepastian itu yang merugikan keuangan negara, Bang, dan perekonomian negara. Nah, kalau yang maksud yang tujuan menguntungkan diri. Udah. Merugikan keuangan negara sama Menguntungkan diri sendiri. menguntungkan diri. Oke. Kalau menguntungkan diri sendiri kesengajaannya apa? Sebagai maksud. Sebagai maksud. Sebagai maksud. Kalau merugikan Sebagai kepastian. Oke. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain enggak? Enggak ada? Ada Bang. Sama Bang. Susah ya? Masa gini aja susah? Kalau nggak ada saya ngomong nih. Sulhan, pendapatmu apa? Pendapat saya Bang, kalau dilihat dari kesengajaan kehendak itu ada dua Bang. Yang pertama jalan sengaja maksud, yakni katanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, karena menguntungkan diri sendiri itu maksudnya Bang untuk menguntungkan diri sendiri. Ya, terus? Kepastiannya adalah merugikan keuangan, itu Bang. Pertanyaan saya, menyalahgunakan kewenangan kesempatan sarana yang ada padanya itu kayak kesengajaan apa? Kemungkinan ya Bang. Tujuan perbuatan ini tujuan utamanya perbuatan yang mana sih? Yang menguntungkan diri sendiri, Bang. Hmm? Iya, menguntungkan diri sendiri tujuan utamanya. Katamu kesengajaan sebagai maksud tadi. Kalau dari teori kehendak, ya. Oke. Base tanda delik dari perbuatan ini yang mana? Perbuatan inti dari delik ini yang mana? Menyalahgunakan kewenangan Bang. Menyalahgunakan kewenangan. Ya. Terus kesengajaannya apa? Kan harus ada kesengajaan. Apa kesengajaannya? Kemungkinan Bang. Ini kalian catat. Rumusan delik itu selalu hanya menampilkan kesengajaan sebagai maksud atau sebagai kepastian. Karena kesengajaan kemungkinan itu baru bisa dilihat dari fakta yang terjadi. Ya, meskipun nanti bisa kita masukkan ditentukan dari faktanya lah, bisa jadi tetap itu masuk dalam kesengajaan
memang kita bicara di sini itu memang tidak masuk dalam, bisa jadi bahwa kesengajaan sebagai kepastian dan kemungkinan itu bisa jadi bareng. Tapi untuk menentukan ada atau tidaknya kesengajaan kemungkinan, kita ngelihat dari faktanya dulu. Nah, biasanya kalau hanya dari rumusan undang-undang yang kita anggap kesengajaan sebagai kepastian aja. Perbuatan yang dulu yang ditargetkan pertama yang mana? Seperti misalnya orang tadi. Secara faktual kan dia ngebom tembok penjara itu bukan untuk membunuh orang, bukan untuk melukai orang. Tapi kalau benar-benar terluka, ada yang terluka, ya baru bisa dia pakai pasal pembunuhan misalnya. Nah, itu baru bisa kita tentukan bahwa bisa jadi secara rumusan itu terlihat ada kesengajaan kepastian, barang siapa yang merampas nyawa orang lain, tetapi karena faktanya begitu, maka kita artikan, kita interpretasikan bahwa kesengajaannya itu sengaja sebagai kemungkinan. Dalam kasus pengeboman tembok penjara itu tadi. Nah, ini saya potong kompas saya. Jadi ini itu satu kata. Kalian harus jeli-jeli melihat. Gitu. Ini satu kalimat ini. Kamu kan tadi langsung aja merugikan keuangan negara. Ini satu kalimat ini. Ya. Jadi kesengajaan di sini adalah kesengajaan sebagai kepastian. Bisa nanti ngelihat faktanya, bisa jadi juga kesengajaan sebagai kemungkinan, tapi tetap itu kesengajaan yang harus dibuktikan benar-benar terjadi. Kalau misalnya kita mengikuti teori kehendak, maka selain menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri juga harus benar-benar terjadi. Jadi uang dari kerugian negara itu harus ada yang masuk ke kantong, gitu kan? Paham? Ya, paham Bang. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari teori membayangkan, maka kesengajaan itu cuma satu, menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Entah itu secara faktual nanti kesengajaan sebagai kepastian atau kemungkinan nanti ngelihat faktanya. Tapi untuk sementara kita putuskan aja karena hanya berdasarkan pada rumusan delik, ini kesengajaan sebagai kepastian. Gitu ya. Ini harus dibuktikan benar-benar terjadi, nggak bisa enggak. Nah, karena ini dengan tujuan ini adalah maksud, kehendak untuk menguntungkan diri, maka cukup potensial aja, potensial terjadi menurut teori membayangkan. Jadi, menyalahgunakan kewenangan harus benar-benar terjadi, potensial bahwa itu menguntungkan diri sendiri, itu cukup potensial dibuktikan. Nggak perlu bahwa dia benar-benar untung. Gitu. Kalau menggunakan teori membayangkan. Ya. Bisa dipahami begini? Contohnya Bang, bukti